Assalamualaikum, halo anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Bu Lilis. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat petunjuk. Materi ini ada di KD 3.8. Materi yang akan kita pelajari khususnya tentang petunjuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti gambar berikut ini. Disimak sampai habis ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, diharapkan anak-anak setelah melihat video ini dapat menyebutkan ungkapan petunjuk yang ada dalam teks. Kemudian dapat menuliskan ungkapan petunjuk yang ada dalam teks. Yang ketiga, mampu mengurutkan suatu kegiatan berdasarkan ungkapan petunjuk pada potongan-potongan cerita. Dan yang keempat, dapat mengidentifikasi kalimat tanggapan terhadap ungkapan petunjuk. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Dayu bersama ayah dan ibu sedang bekerja sama membersihkan rumah. Dayu ingin membantu. Dia ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu caranya. Kemudian ibu memberi petunjuk. Ibu berkata, "Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran." Kemudian Dayu menjawab, "Baik, Bu." Setelah mengerti dengan petunjuk yang diberikan oleh ibu, kemudian Dayu membersihkan jendela sampai bersih dan mengkilat. Nah anak-anak, dari cerita tadi, apakah anak-anak sudah dapat mengetahui apa itu kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah atau urutan cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mencuci piring, cara mengelap pintu, dan cara-cara melakukan pekerjaan yang lainnya. Supaya anak-anak lebih paham lagi, mari kita kerjakan latihan soal tema 6 halaman 4. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Nomor 1, setiap hari ibu membersihkan rumah. Apakah ini mencerminkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu? Bukan ya anak-anak, jadi ini bukan kalimat petunjuk. Kita tidak perlu memberi tanda. Dan yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Apakah ini mencerminkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu? Betul sekali, ini adalah kalimat petunjuk karena memberitahu kita cara mencuci tangan, yaitu dengan menggunakan sabun. Kita beri tanda centang. Yang ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya. Apakah ini kalimat petunjuk? Kalimat ini bukan kalimat petunjuk ya anak-anak, ini adalah kalimat pemberitahuan. Yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Apakah ini kalimat petunjuk? Ya, ini kalimat petunjuk, jadi kita beri tanda centang. Dan yang kelima, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Apakah ini kalimat petunjuk? Ya, ini kalimat petunjuk. Anak-anak, kalau diperhatikan, 3 kalimat yang kita centang ini seperti memerintahkan sesuatu ya. Ya, kalimat petunjuk itu ada unsur memerintahnya, tetapi lebih halus. Udin ingin membantu ibu membersihkan lantai, tetapi apakah Udin tahu caranya? Nah, ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Kamu perhatikan gambar-gambarnya beserta kalimatnya ya. Gambar 1, ada beberapa peralatan untuk mengepel.
Dan kalimat petunjuknya adalah siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Dan yang kedua, isilah ember dengan air. Ketiga, tuang cairan pembersih secukupnya. 4, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Kelima, peras kain pel. Yang keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Begitulah petunjuk cara mengepel lantai. Apakah anak-anak sudah memahami sampai di sini? Mudah-mudahan bisa memahami ya. Siti ingin membantu ibu mencuci piring, tetapi Siti belum tahu bagaimana caranya. Mari kita bantu Siti untuk mengurutkan cara mencuci piring. Di sini sudah tersedia 4 gambar, tetapi belum urut. Nah, urutan yang benar adalah yang pertama, persiapkan sabun dan juga spons cuci. Yang kedua, gosoklah piring dengan spons yang sudah diberi air sabun. Yang ketiga, bilas piring menggunakan air yang mengalir. Dan yang keempat, letakkan piring yang sudah bersih di rak piring. Begitulah urutan yang benar saat mencuci piring. Nah, setelah disusun akan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini sudah urut. Kalau tadi kita menyusun gambar, sekarang kita akan menyusun kata-kata untuk menjadi ungkapan petunjuk. Tugas ini ada pada buku tema 6 halaman 18. Simak contohnya ya. Sampah, tempatnya, pada, buanglah. Susunan kalimat yang benar adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1. Soal nomor 1, kita baca dulu semua kata-katanya. Sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Apakah benar kalimat tersebut? Ini belum urut ya, maka urutan yang benar adalah gunakan sabun saat cuci tangan. Anak-anak juga bisa menggunakan bantuan nomor untuk membantu menyusun kata-katanya menjadi sebuah kalimat petunjuk yang benar. Dari kelima kata tersebut, kata manakah yang harus kita letakkan di awal? Yaitu kata gunakan. Jadi kata gunakan kita beri nomor 1. Setelah itu gunakan apa? Nah, di sini ada sisa-sisa kata-kata yang lain. Gunakan apa ya? Gunakan sabun, atau saat, atau tangan, atau cuci. Yang tepat adalah sabun. Jadi sabun kita beri nomor 2. Kita sudah dapat 2 urutan, yaitu gunakan, sabun. Kemudian kata berikutnya apa ya? Apakah saat, atau tangan, atau cuci? Kira-kira yang tepat adalah gunakan sabun saat. Berarti saat itu kita beri nomor 3. Kemudian masih ada kata tangan dan cuci. Nah, kata berikutnya apa ya? Kita baca saja dulu. Gunakan sabun saat tangan atau cuci. Cuci dulu, berarti cuci kita beri nomor 4. Nah, sisanya ini tangan kita beri nomor 5. Setelah kita beri nomor seperti ini, kemudian anak-anak bisa menuliskan pada kotak yang di bawah itu sesuai dengan urutan nomornya. Kata-katanya ditulis sesuai nomor urutannya. Jadi, gunakan sabun saat cuci tangan. Bisa dipahami ya? Sekarang contoh yang nomor 2. Disapu hari lantai setiap harus. Urutan yang benar adalah lantai harus disapu setiap hari. Maka ditulis seperti ini, lantai harus disapu setiap hari. Nah, untuk contoh yang lainnya, untuk soal-soal yang lainnya, anak-anak bisa kerjakan sendiri di rumah ya.
Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Udin bertanya, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Ayah menjawab, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Udin menjawab, "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya. Manakah kalimat tanggapan?" Yaitu yang ini. "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Ketika kita diberi petunjuk oleh seseorang, maka kita juga harus menanggapi kalimat petunjuk tersebut dengan sopan dan santun. Kalimatnya bisa seperti ini. "Baik, terima kasih atas petunjuknya." Mari kita coba untuk menanggapi kalimat petunjuk. Contohnya nomor 1, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Tanggapannya adalah, "Baik, terima kasih petunjuknya." Contoh yang kedua, letakkan bola di keranjang. Tanggapannya, "Baiklah, terima kasih atas petunjuknya." Seperti itu tanggapan untuk kalimat petunjuk ya anak-anak. Simaklah percakapan antara Siti, ibu, dan ayah berikut ini. "Ayah, ibu, lihatlah, bibit cabai kita sudah tumbuh." "Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya ya." "Tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik." "Bagaimana cara merawatnya ayah?" "Sirami secara teratur pagi dan sore hari." "Baik ayah, lalu apa lagi?" "Jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak." "Baik bu, aku akan berusaha mengingatnya." Nah, manakah kalimat petunjuknya? Kalimat petunjuk diucapkan oleh ayah dan ibu, yaitu sirami secara teratur pagi dan sore hari. Dan yang kedua, jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Nah, itu adalah contoh kalimat petunjuk dalam percakapan. Lani anak yang rajin. Dia suka sekali membantu ibu. Dia suka bekerja sama bersama ibu saat menjemur pakaian. Tahukah kamu bagaimana cara menjemur pakaian? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 gambar cara menjemur pakaian, tetapi gambar ini belum sesuai dengan urutan yang benar. Bagaimanakah urutan yang benar? Yang pertama, peraslah pakaian yang sudah dicuci. Kita beri nomor 1. Yang kedua, setelah diperas, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Nah, ini kita beri nomor 2. Yang ketiga, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Kita beri nomor 3. Dan yang terakhir, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Nah, ini sudah urut. Inilah cara menjemur pakaian yang benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita sampai pada rangkuman pembelajaran hari ini. Apa saja yang kamu ingat? Yang pertama, kalimat petunjuk adalah kalimat yang menunjukkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Dan yang kedua, ada perintah yang halus dalam kalimat petunjuk. Yang ketiga, tanggapi kalimat petunjuk dengan sopan. Semoga anak-anak dapat memahami materi kalimat petunjuk ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.